pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan eksplorasi untuk menentukan fungsi bilangan teoretik atau fungsi aritmetik Fn yang akan mendefinisikan hasil kali semua faktor positif dari Fn. Hal ini penting karena salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan dalam bermatematika adalah kemampuan untuk melakukan eksplorasi, dan dari eksplorasi ini kita akan melihat pola-pola yang mana bisa menjadi dasar bagi kita untuk membentuk suatu konjektur, dan konjektur inilah yang nantinya akan kita buktikan. Jika terbukti maka dia menjadi teorema, jika tidak terbukti maka bisa kita katakan konjektur tersebut hanya berlaku khusus untuk beberapa keadaan. Sekarang sebagai contoh ya, ketika kita definisikan Fn ini sebagai suatu fungsi bilangan teoretik yang mana dia akan menentukan apa? Bukan banyak ya, maaf. Di sini adalah hasil kali. Hasil kali semua faktor positif dari N. Nah, kita bisa eksplorasi dan mulai dulu bagaimana nilai dari F1 gitu ya. F1 kita tahu bahwa semua faktor positif dari 1 adalah 1 sehingga hasil kalinya adalah 1. Kemudian F2 kita akan dapati bahwa faktor positif dari 2 sebagai bilangan prima adalah 1 dan 2 sehingga hasil kalinya 2. Begitu bisa kita lanjutkan untuk tidak yang akan menghasilkan 3, dan ketika 4 di sini kita berpikir berarti faktor dari 4 ada 3 yaitu 1, 2, dan 4 sehingga hasil kali semuanya adalah 8, dan tentu saja proses ini bisa kita lanjutkan sampai misalnya untuk N sama dengan 6. N sama dengan 6, kita tahu bahwa faktor positif dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6, sehingga di sini nilai dari F6 adalah 36. Kita di sini perlu membuat konjektur, kira-kira bagaimana kita bisa mendefinisikan F dari N kita ini secara eksplisit gitu. Salah satu cara yang bisa kita tempuh tentunya kita menghubungkan Fn kita dengan fungsi bilangan teoretik yang telah dikenal sebelumnya gitu. Paling tidak di sini pada tahap ini kita sudah tahu tentang tahu dari N yang mana dia ini mendefinisikan banyak ya. Banyak faktor positif dari N. Tentu N yang dimaksudnya adalah bilangan positif. Dan yang kedua kita juga sudah familiar dengan sigma gitu ya. Oke, sigma dari N, di sini dia mendefinisikan apa nih? Dia adalah jumlah ya. Jumlah semua faktor positif dari N. Dalam melakukan eksplorasi ya, kita terbuka saja, kita coba semua kemungkinan di sini bagaimana dengan nilai tau N gitu ya. Atau juga sigma N, dan di sini misalnya ketika kita buat tabel gitu ya, buat tabel, di sini kita akan bentuk tabel gitu ya. Saya di sini. Oke, saya buat garis dulu. Kita buat garis di sini, nanti akan kita lihat ya, bisa nggak kita mendefinisikan gitu ya Fn sebagai suatu kombinasi mungkin atau suatu ya. Intinya kita akan menggunakan fungsi bilangan aritmetik yang fungsi bilangan teoretik yang telah kita ketahui untuk mendefinisikan Fn kita. Oke, kita buat tabel, kita perlu nanti N gitu ya. Di sini terus saya lanjut garis. Paling tidak kita perlu ada N, ada tau N, ada sigma N, dan nanti di sini kita yang terakhir ya ada ini kita. Oke, boleh nggak di sini sekarang kita lakukan bersama. Di sini bagaimana untuk N? Kita pilih misalnya N-nya 1. Kita tahu bahwa tahu dari N-nya itu adalah 1, dan kemudian apa? Sigma dari N itu juga 1 ya, karena kita jumlahkan semua. Dan bagaimana dengan Fn? 1. Jika kita hanya mempertimbangkan baris pertama ini, mungkin bisa jadi salah satu dugaan kita adalah Fn itu mungkin bisa jadi ini ya, sama dengan apa? Sama dengan tau dari N kali apa? Kali sigma dari N, gitu kan? Kenapa ya? Karena sini kita lihat 1 kali 1 sama dengan 1, dan ketika kita lanjut kedua di sini adalah 1, kemudian
di sini tahu dari di sini 2 ya gitu ya, banyak faktornya itu adalah 2, kemudian sigma dari n-nya adalah 3, dan Fn-nya kita tahu 2. Dan di sini kita tahu dari baris kedua saja bahwa konjektur yang kita buat di sini gagal ya. Kenapa? Karena di sini kita dapati bahwa hasil kali semua faktor positif dari 2 itu adalah 2, tapi ketika kita kalikan tahu dari 2 dan sigma dari 2, kita menghasilkan 6. Jadi ini bukan konjektur yang tepat gitu ya. Kita bisa lanjutkan proses ini untuk membuat dugaan yang lain. Jangan-jangan di sini f dari n itu gitu ya. Apa ya, kalau 1 1 1 2 2, jangan-jangan di sini kita misalnya buat konjektur yang lain. Nah, ini kan selalu sama nih. Fn dengan taunya, jangan-jangan Fn itu sebenarnya ya hanya tahu dari n saja gitu, karena untuk dua aris ini benar bahwa ketika tahu dari 1 1, f dari 1 1, kemudian tahu dari 2 itu 2, karena banyak faktor positif dari 2 adalah 2, terus hasil kali dari kedua faktor positif dari 2 adalah 2. Mungkin kita buat konjektur ini. Coba kita cek apakah konjektur ini konjektur yang tepat. Dengan kita lanjutkan. Ketika 3 tahu dari n di sini 2, sigma dari n berapa? Ya, sigma dari n di sini adalah 4 ya. Kemudian f dari n di sini adalah 3, karena kita tahu seluruh faktor positif dari 3 itu hanya ada 2, itu 1 dan 3. Ketika kita jumlahkan hasilnya 4, tapi ketika kalikan hasilnya 3. Dan di sini kita lihat bahwa apa? Bahwa konjektur kedua kita yang mengatakan Fn ini sama dengan tau dari n, di sini juga telah digugurkan dari apa? Dari baris ketiga ini gitu. Nah, silakan coba lanjutkan proses ini. Mungkin kalau 3 itu belum kelihatan, 4, 5 sampai 10 coba ya dilakukan sampai 10. Terus nanti kalian bentuk konjekturnya, dugaannya gitu ya, sehingga sebenarnya kita bisa mendefinisikan Fn itu dengan bentuk apa sih gitu ya. Silahkan coba perhatikan tabel ini, yang mana tentunya kalian isi dulu gitu ya, sampai beberapa nilai dan kalian sampai kepada suatu dugaan. Dan ketika kalian yakin nilai-nilai yang ada di kolom Fn ini sesuai dengan konjektur yang kalian buat, nah pada tahap berikutnya ya kalian harus bisa membuktikan secara umum bahwa ya memang benar hasil kali semua faktor dari n itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi Fn dengan apa? Dengan definisi eksplisit sebagai berikut.